Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kita melihat sekarang ini sorotan kepada Presiden Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya ini benar-benar bagaikan air bah. Bagaikan air bah yang sulit sekali untuk ditahan dari berbagai sisi. Rizik Syihab atau yang kerap disapa Habib Rizik menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan melawan hukum berupa rangkaian kebohongan sejak tahun 2012 hingga 2024. Dikutip dari Kompas.com, Rizik melayangkan gugatan melalui Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan atau TAMAK. Dalam gugatannya, Jokowi dinilai telah melakukan serangkaian kebohongan sejak menjadi Cagup Jakarta tahun 2012 hingga periode kedua sebagai Presiden RI. Kebohongan itu dianggap berdampak buruk bagi bangsa Indonesia. Gugatan terhadap Jokowi dilayangkan tepat pada 30 September sehingga dinamakan G30S garis miring Jokowi. Di antara kebohongan yang termuat seperti data 6.000 unit pesanan mobil SMK hingga janji melakukan swasembada pangan. Para penggugat kemudian meminta Jokowi untuk membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia. Utang yang dimaksud mulai dari tahun 2014 hingga 2024 lalu disetorkan kepada negara. Selain itu, penggugat juga meminta agar negara tidak memberikan rumah serta uang pensiunan kepada Jokowi. Mungkin juga ini karena rakyat muak melihat hasil survei yang selalu menunjukkan kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi ini atau kinerja Jokowi ini 75% ke atas terus. Padahal rakyat merasakan mereka benar-benar seperti tidak terperhatikan selama ini, terutama di bidang kesejahteraannya. Kita melihat sekarang ekonomi kita khusus untuk rakyat biasa benar-benar pahit. Mungkin yang terasa enak sekarang ini para oligarki, para konglomerat yang berdekatan dengan kekuasaan, memang enak mereka. Kalau itu yang disurvei, jelas hasil surveinya akan sangat memuaskan, mungkin lebih dari memuaskan. Tetapi kalau rakyat biasa yang disurvei, paling hanya yang mengatakan puas ketika mereka baru saja menerima bansos. Dan selain dari itu, berhubung karena masyarakat kita tingkat pendidikan pemilihnya rata-rata SMP, maka mungkin saja arti kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu bagi mereka adalah kepopuleran Jokowi, keterkenalan Jokowi. Sehingga dari sekian banyak pemimpin di Indonesia ini, mulai dari para menteri, staf khusus, komisaris, memang yang paling dikenal itu Jokowi. Sehingga ketika ditanya bagaimana dengan kinerja Jokowi, puas, tidak puas, atau kurang puas, mereka akan mengatakan puas ketika arti kepuasan mereka ini adalah keterkenalan Jokowi. Mereka mengenal Jokowi. Memang Jokowi sangat mereka kenal. Terlepas dari itu, sahabat BN, kita melihat sekarang ini kritikan, sorotan kepada Jokowi semakin mendekati ke akhir masa jabatan Jokowi, semakin terlihat gencar serangan terhadap Jokowi, kritikan
terhadap Jokowi, sorotan terhadap Jokowi. Apa yang dibawa sistem dari luar itu kalau selama para pemimpinnya masih bermental seperti tadi, itu akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hanya dibuat untuk menguntungkan grup dan crony-nya saja. Jadi kita percuma membanding-bandingkan kalau gerombolan pemimpinnya tidak diganti. Nah, ini yang harus kita contoh sebetulnya. Jadi saya berharap ya diaspora Indonesia ini bisa sebetulnya dengan mekanisme hukum seperti itu mengajukan gugatan dengan surat kuasa dari korban pelanggaran HAM di Indonesia. Kalaupun dia tidak ditangkap pada saat kunjungan kenegaraan di luar negeri sekarang, ketika dia pensiun kan, ketika dia keluar negeri dia ditangkap tuh, beserta beberapa orang kroninya itu. Dan memang sahabat BN, kalau kita lihat kritikan dan sorotan rakyat kepada Jokowi itu punya bukti, punya fakta. Mereka menyorot tentang janji Jokowi terhadap penyediaan lapang kerja misalnya, tentang pelanggaran HAM dalam kasus KM50. Mereka menyorot tentang proyek IKN yang pro kontra sejak awal sampai sekarang misalnya. Mereka menyorot tentang komitmen Jokowi yang sering berubah-ubah dan lain sebagainya. Jadi artinya apa sahabat BN? Kita melihat yang dilakukan oleh pengkritik Jokowi ini pada umumnya ada punya dasar. Namun beranjak dari sini yang merisaukan kita nanti, apakah Jokowi ini begitu tidak jadi presiden lagi nanti, ketika tidak lagi di istana, apakah akan pindah ke penjara? Saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20 mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Ini sekarang ini yang jadi bisik-bisik di tengah-tengah publik. Kita tentu tidak mengharapkan hal demikian. Sebab kalau terjadi hal demikian nanti, bagaimanapun kita tentu turut merasa malu. Seorang presiden dari istana pindah ke penjara. Itu akan bikin heboh dunia nanti. Namun demikian sahabat BN, sekali lagi, seperti dikatakan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad, kalaulah sama sekali tidak ada ganjaran kepada Presiden Jokowi kalau dia melanggar hukum, tentu presiden-presiden berikutnya nanti akan berbuat yang sama pula. Karena mereka akan berpedoman kepada Presiden Jokowi yang
walaupun dia melanggar hukum, tetapi tidak ada ganjaran apa-apa, tidak ada sanksi apa-apa. Apa salahnya ketika mereka jadi presiden, mereka berbuat yang sama pula. Dan kalau itu terjadi, maka nanti akan membudayalah presiden melanggar hukum, presiden berbuat sewenang-wenang, sampai seterusnya nanti. Sahabat BN, sekali lagi kita tentu berharap pemimpin-pemimpin kita di negeri ini, mulai dari presiden sampai ke tingkat paling bawah, kepala desa, RT, RW, lurah, benar-benarlah hendaknya memimpin dengan niat yang ikhlas untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, untuk mensejahterakan rakyat. Kalau tidak akan ikhlas rasanya menjadi pemimpin untuk mensejahterakan rakyat, kalau hanya untuk mensejahterakan diri sendiri saja, untuk mensejahterakan anak menantu, kaum kerabat dan kroni saja, lebih baik tidak jadi pemimpin di negeri ini. Karena ini negara demokrasi. Di negara demokrasi ini, pemimpin itu digaji oleh rakyat dan dia mengabdi untuk rakyat. Bukan dia menjadi bosnya rakyat. Bukan rakyat harus menyembah kepada dia. Bukan dia bebas berbuat apa saja tanpa boleh disentuh hukum, tanpa boleh dikritik rakyat. Bukan begitu. Negara kita negara demokrasi. Semoga sahabat BN ke depan negara kita makin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.